Qala al-muallif rahimahullah. Masih tentang menghadap kiblat. Bahwa yang lalu boleh bagi orang yang musafir berpergian mau jauh ataupun dekat. Berpergian mau jauh ataupun dekat. Itu untuk sholat sunnah tidak menghadap kiblat. Mau ketika naik kendaraan ataupun ketika jalan kaki, boleh dia tidak menghadap kiblat. Tapi nanti ada beda ketentuannya. Bagi yang di atas kendaraan, kereta, di atas kuda, di atas unta, sama yang jalan kaki, itu nanti ketentuannya ada beda. Nah, kenapa? Karena musafir ini memang dikasih rukhsah. Sekali lagi, tolong dijelaskan sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat fardu di atas kendaraan itu tidak menggugurkan kewajiban. Sholat fardu tidak bisa sempurna menghadap kiblat. Sholat fardu tidak sempurna ruku sujud karena di atas kendaraan. Itu tidak menggugurkan kewajiban. Itu hanya lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Begitu banyak kadang. Bahkan ustadz-ustadz yang tidak menyuruh orang untuk qadha sholat ketika sudah sampai tempat tujuan. Pesawat misalnya, kalau umroh itu kan 10 jam. Kadang kena subuh. Nah, itu udah nggak disuruh lagi tuh untuk qadha, untuk apa segala macam. Itu nggak benar tuh gitu. Udah di situ. Ini yang lagi viral, ada seorang doktor fakultas syariah. Saya nggak kenal sih orangnya, tapi dia itu ceritanya begitu. Itu banyak kawan-kawan saya kenal. Dokter fakultas syariah ngajarin orang wudhu di pesawat pakai sprayer. Itu, kayak semprot-semprotan itu. Masalahnya nyemprotnya cuma 2 kali. Habis itu diratain. Itu namanya bukan membasuh, itu namanya mengusap. Dia ajarin begitu, dokter syariah. Jadi titel tuh nggak jadi patokan. Maka saya katakan kalau seandainya ada orang yang menebak atau mengukur keilmuan orang dengan titel, bakalan salah macam begini. Dan ini banyak diikuti. Kenapa? Karena udah dokter, udah dosen, udah ngajarin mana-mana itu. Cuma semprot 1, 2, habis itu ratain. Padahal syarat ngalir itu jaryul ma au taqatturul ma. Airnya gerak, jalan, atau airnya netes. Jadi kalau mau boleh dengan sprayer, semprot terus sampai banyak sampai netes. Itu baru dielap gitu. Itu baru mengalir. Kalau cuma dibasahin begitu itu nggak sah. Nah, ada lagi model lain, kalau seandainya tidak ada air, ya udah kita tayamum. Di mana? Di bangku. Ada debunya nggak? Anggap aja lah ada. Ya Allah. Itu udah dipakai. Cobalah berapa banyak orang yang korban. Makanya ketika saya umroh hari itu, ada orang dari Jawa. Dia ikut sama pembimbing umrohnya dari Jawa juga. Nah, dia bilang gini, aku heran lah ini. Umroh ini kan sunnah. Tapi kok kayaknya banyak orang yang rusak wajibnya. Itu tadi katanya, sholatnya nggak beres katanya. Dia ngerti hukum. Jamak entah cemana-mana katanya. Wudhu nggak jelas-jelas. Nah, gara-gara yang sunnah ini katanya rusak semua wajib-wajib orang. Nah itu tadi. Makanya kalau nanti haji, kalau nanti umroh mantepin ilmunya sini. Jangan ngarep, jangan ngikut orang, ikuti ilmu sendiri. Kenapa? Yang bimbing kadang nggak ngaji kayak bapak nih. Yang bimbing kadang nggak ngaji seperti kita. Ya kita ikuti dia untuk masalah keadaan tempat ini di mana. Makanya kalau seandainya mau cari pembimbing umroh atau apa, enak yang ngaji gitu. Jadi pas sama. Ini kadang kita dipaksa gitu. Saya ketika itu banyak saya gini. Tapi apa komentar kawan-kawan? Udahlah Ustaz, ikut amir saja. Ikut amir saja, ikut pemimpin saja nih. Suruh jamak. Ya, saya bilang enggak lah, saya ikut ulama, saya bilang. Saya ikut ulama yang mengatakan kalau ini nggak boleh, ini nggak sah kalau untuk jamak gini. Nah, ya udah terserah, pokoknya saya diem aja situ. Saya buat aja sendiri. Nah. Jadi maka tidak banyak orang yang paham ini. Ya udah benar kata Nabi, idza suwidal amru li ghairi ahli fantazir sa'ah.
Kalau udah disandarkan satu perkara, nih perkara fikih traveling ya, fikih musafir, diserahkan kepada orang yang nggak ahlinya, ya tunggu aja kebinasaan, hancurnya tadi. Jadi ingat nih. Ada gini Pak Ustaz, ya waktu di pesawat kan subuh. Jadi karena nggak ada air, nggak ada alat tayamum, dia nggak sholat. Memang di kodonya tapi tak sembahyang. Maka dia sudah berdosa saat itu, mengosongkan waktu dari sholat dengan sengaja. Nah, maka dia tetap wajib. Itulah makanya untuk menjaga kehormatan waktu. Sebaiknya, misalnya pesawat nih, air tak ada, kemudian tayamum tak bisa. Ya sudah, menghadap kemana pesawat menghadap? Kalau seandainya tahu kiblat mana. Nah, kiblat ada di sebelah kirinya. Kan di pesawat tuh masih agak bisa mutar ke kiri. Kalau misalnya bisa lah gitu. Agak serong kiri, Allahu Akbar. Udah langsung sholat. Gerak isyarat. Nah, kemudian nanti sampai ke tempat tujuan diqadha. Wajib qadha. Kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah sah. Kalau sholat sunnah sah. Nah, kadang diajari tayamum tanpa debu. Diajari wudhu tanpa membasuh. Jadi ini supaya jelas nih. Nah, ini kita belajar fikih musafir nih. Jadi harus jelas. Ini yang sah tidak menghadap kiblat itu hanya salat sunnah, salat fardu enggak. Wa yajibu ala masyin, dan wajib atas orang yang berjalan itmamu ruku'in wa sujudin, menyempurnakan ruku' dan sujud. Kalau musafirnya jalan kaki. Orang jamaah tabligh itu biasa punya program gitu, 40 hari jalan kaki. Pagi jalan, nah mau salat sunnah. Tunggu aku sholat duha dulu. Alah, kita tujuan jauh. Ya udahlah, aku sholat duha sambil jalan katanya. Boleh, boleh. Sholat duha sambil jalan. Tapi ketika ruku dan sujud harus disempurnakan. Nah, li suhulati dzalika alaihi, karena gampang sama dia, kan jalan kaki. Nah, jadi sempurnanya itu apa? Harus ngadep kiblat nanti. Ini lanjutannya. Wa ala raqibin imaun bihima. Tapi kalau naik kendaraan, ruku sujudnya cukup dengan isyarat. Kalau naik kendaraan, ruku sujudnya harus cukup dengan isyarat. Di atas kereta, kan payah nyempurnain ruku sujud. Kalau jalan mudah nggak nyempurnain ruku sujud? Mudah. Wastiqbalun fihima, dan wajib ngadep kiblat pada saat ruku dan sujud bagi yang jalan kaki. Jadi misal nih, misal. Nah, mohon maaf lah praktek. Kiblat kan sana nih. Ini kiblat belakang. Tujuannya ke sana. Ya udah dia takbir, Allahu Akbar sambil jalan, Bismillahirrahmanirrahim, lagi jalan, waladhdallin amin, baca surah selesai, maka saat itu dia untuk rukuknya gini nih, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, jalan lagi, Rabbana lakal hamdu, seterusnya, sampai dia terus jalan, pas dia sujud, balik lagi ke sana, Allahu Akbar, sujud. Nah, begitulah nih. Jadi harus ngadep kiblat dan harus sempurna. Insya Allah divideoin orang dia. Kenapa kan aneh ini? Direkam orang ini, orang ngapain muter-muter. Waktu berdirinya kiblatnya ke arah tujuan. Nah, waktu berdiri kiblatnya ke arah tujuan. Itu waktu berdiri. Nah. Dah. Jadi wastiqbalun fihima, dan wajib dia itu menghadap kiblat pada keduanya, ruku dan sujud. Wa fitaharrumin. Mohon maaf tadi salah contohnya. Dan ketika takbiratul ihram. Jadi dia takbiratul ihram dulu. Mohon maaf tadi ketinggalan. Takbiratul ihram ngadep kiblat, Allahu Akbar, putar badan langsung jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dia jalan. Nah, ruku nanti putar lagi badan. Kan begitu? Ngadep kiblat. I'tidal, balik lagi ke arah jalan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud, putar lagi badan. Sujud, duduk antara dua sujud gimana tuh lanjutannya? Wa julusum bainas sajadatain, dan duduk antara dua sujud juga harus ngadep kiblat karena sebentar kali. Jadi bangkit sujud situ dulu, sujud kedua. Nah, baru nanti berdiri jalan lagi. Nah, fala yamshi, maka tidak boleh dia berjalan illa kecuali fil qiyami, pada saat dia berdiri, baca Fatihah sama baca surah, silahkan jalan tuh. Wal i'tidali, dan ketika i'tidal silahkan jalan tuh, ngadep ke tujuannya.
Wat tasyahudi, dan pada saat tasyahud akhir silahkan at-tahiyatul sambil jalan terus tuh. Nah, wassalami, dan pada saat salam silahkan juga sambil jalan. Tapi takbiratul ihram wajib hadap kiblat. Rukuk sujud wajib hadap kiblat. Duduk antara dua sujud wajib hadap kiblat, dan sempurnakan itu semua. Nah, silahkanlah praktekkan. Nah, kalau lagi jalan tuh. Memastikan kiblatnya. Oh, nggak terlalu sering lurus. Asal memang zon kuat dugaan, ya kita mohon maaf kadang nengok arah masjid dah tahu kan gitu. Arah masjid, walaupun belok-belok dikit kita udah nampak lah begitu. Jadi asal udah kuat dugaan, nengok matahari pun kita udah nampak, nah udahlah dari situlah kita lihat, pastikan kiblatnya. Kalau ada orang nyapa kita, nyaut tak salah. Nyaut pakai isyarat boleh, tapi pakai ucapan tak boleh. Pakai isyarat boleh. Apa yang tuyul? Batal. Kalau itu batal. Jadi ini cara sholat berjalan, ya Allah. Nggak ada saya pernah ngeliat ngamalin tuh. Tapi dibahas sama ulama. Ini untuk orang-orang yang rajin betul ya. Nah ini boleh nih. Ini memang perlu dipelajari sama itu tadi. Jamaah tablik yang keluar 40 hari jalan kaki. Itu kan biasa orang jamaah tablik itu mau ngisi setiap waktunya dengan ibadah. Ajarin nih pas kali nih itu. Dari masjid ke masjid di tengah jalan sholat duha, muter badan, rukuk sujud, masya Allah. Wa yahrumu, dan haram inhirafuhu, berpalingnya dia, anistiqbali saubi maqsadihi. Nah, dari berpaling dari arah tujuannya, amidan aliman muhtaran. Misal tujuannya sana. Jadi ketika dia baca Fatihah, boleh nggak dia jalan sambil ke arah tujuannya? Boleh. Boleh nggak habis itu dia mereng ke kiri? Nggak boleh. Hanya boleh ke arah tujuannya. Haram bagi dia berpaling dari arah tujuannya. Ketika baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, bisa dia nengok sana, dadanya ke arah sana, batal. Nah, kalau kepala nggak apa-apa. Jadi nggak boleh dia berpaling dengan dada ya kalau orang berdiri dari arah tujuannya. Kalau sengaja, tapi kalau keserempet orang pula dia kesenggol orang terputar nggak apa-apa. Nah, aliman kalau tahu, kalau dia nggak tahu hukum, nah, pas ngaji ini ngantuk pula dia sebentar tadi jadi tak dapatnya. Nah, muhtaran, dan memang itu keinginan dia bukan dipaksa orang, nah itu nggak apa-apa. Kalau sengaja itu yang masalah. Ilal qiblati, kecuali ke arah kiblat. Misal, contoh lagi nih, supaya paham, walaupun nggak diamalkan. Ini arah jalannya ke sana. Nah, ini kiblat. Arah jalannya ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau gitu batal nggak? Batal. Nah, kenapa? Karena berpaling dari arahnya. Bukan ke arah kiblat, tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, begitu batal enggak tuh? Enggak. Kenapa? Karena berpaling tapi ke arah kiblat. Nah, itu maksudnya. Nah. Disunahkan juga sedekap terus. Kalau seandainya sedekap itu mudah ya disunahkan. Mana yang mudah itu tetap dibuat. Nah, kalau naik kereta kan enggak bisa sedekap. Kalau jalan kan bisa. Nah, kalau yang dibonceng bisa ya. Yang dibonceng bisa. Wa yushtaratu, dan disyaratkan tarku fi'lin katsirin, dan disyaratkan meninggalkan gerak yang banyak. Lah berjalan gimana? Enggak bergerak banyak. Maksudnya yang tidak hajat. Seperti apa misalnya? Ka'adwin, seperti lari. Ya dia kan perlunya jalan, jangan lari. Kalau naik kereta, ya masuk gigi aja lah sama ngegas. Nah, nggak usah yang lain-lain dibuat. Kaki itu jangan bergerak 3 kali. Kalau masuk gigi itu hajat. Mengegas itu hajat. Mutar stang itu hajat. Yang itu nggak masalah. Klekson kalau itu 1 jari pun nggak ada masalah. Karena itu cuma dikit. Nah, tapi kalau seandainya dia memang tidak hajat dia buat, nah itu nggak boleh. Tadi. Wa tahriki rijlin bila hajatin, dan menggerakkan kaki tanpa hajat. Itu nggak boleh, batal nanti. Nah, kalau naik sepeda, ya hajat. Kecuali sepeda sekarang.
yang listrik tuh. Kalau itu nggak usah. Nah, wa tarku ta'ammudi wat'i najasin, dan disyaratkan juga jangan sengaja nginjek najis. Ada najis sengaja diinjek, ya batal kalau begitu. Walau yabisan, walaupun najis kering, tapi sengaja nginjeknya, maka batal. Wa in ammat tariqa, walaupun si najis tadi sudah menyeluruhi jalan. Jalannya penuh dengan najis. Tapi jangan sengaja aku pijak lah, ini nggak boleh. Tapi kalau memang tak ada pilihan langkah untuk ke tempat yang lain, ya udah pokoknya langkah normal aja. Jangan tuh ada najis tuh, plek dia pijak gitu. Kalau itu batal. Nah. Wala yadurru wat'u yabisin khoto'an. Nah, maka tidak masalah kalau nginjek najis keringnya itu khoto'an. Tersalah, nggak sengaja. Nah, ya jalan normal dia. Wala yukallafu, dan tidak dituntut masyin, orang yang berjalan, at-tahaffuzu atau at-tahaffuza anhu, untuk menjaga diri darinya. Jadi nggak perlu juga yang berjalan tuh sampai karena udah banyak najisnya, melangkah kemana nih, sana sini, enggak, udah jalan normal aja, asal jangan ada sengaja nginjak najis. Wa yajibul istiqbalu fin nafli liraqibi safinatin, dan wajib menghadap kiblat bagi pada salat sunnah bagi yang naik perahu, naik sampan besar. Dah, bisa nggak tuh ngadep kiblat? Bisa. Bisa ruku sujud sempurna nggak? Bisa. Maka wajib ngadep kiblat, wajib ruku sujud sempurna. Kenapa? Perahu bisa. Ghaira mallahin, selain si nahkodanya. Nahkoda bawa sampan, kan gitu, nyetir. Nggak bisa dia pasti sempurna ruku sujud. Penumpang sempurnain ruku sujudnya, ngadep kiblat. Jelas ya? Nah, ghaira mallah itu nahkoda kita. Wa'lam, dan ketahui, kita selesaikan lain ya. Dan ketahui aydan juga annahu, bahwasannya yushtaratu, disyaratkan, fi sihhatis salati, pada sahnya salat. Nah, al-ilmu bi fardiyatis salah, mengetahui tentang fardunya salat. Tadi kita salat Isya. Syarat sahnya salat Isya, kita tahu bahwa salat Isya itu wajib. Kalau nggak tahu, nggak sah. Ikut-ikutan aja misalnya. Falau jahila, kalau seandainya dia tidak tahu fardiyata asli salah, tentang kefarduan asal hukum salat. Nggak tahu dia, apa hukum salat tuh? Nggak tahu aku. Nah, atau dia tahu, tapi au salatahul lati syara'a fiha, atau hukum salat yang dia mau kerjain ini, dia nggak tahu. Pikir dia yang wajib itu maghrib aja. Karena ditengoknya maghrib yang ramai masjid. Oh, berarti yang wajib ini maghrib aja. Subuh berarti tak pala wajib. Kenapa? Sepi soalnya. Dia baru masuk Islam, nilainya dari situ dia. Akhirnya dia, maghrib wajib. Nah, subuh, tak pala wajib ini. Orang sepi kok masjid. Nah, lam tasihha, itu tak sah. Sama sekali tak tahu, tak sah. Atau tahu sebagian-sebagian, pas di bagian yang ini salah pula dia. Nah, itu tak sah. Kalau yang baru masuk Islam, nanti di situ diuzurkan kalau memang waktunya tak cukup untuk ngasih tahu dia. Kan biasa ada waktu ya untuk belajar tuh kan gitu. Kalau memang tak cukup, tapi begini, orang kafir pun sekarang udah tahu mana aja yang wajib. Orang kafir pun sekarang udah tahu mana aja yang wajib. Nah, kama fil majmu' war rawdah. Nah, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Majmu' dan Rawdah. Nah, Naam, ya, akan tetapi, salah, kelewatan. Wa tamyizu furudiha min sunaniha, dan mampu membedakan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Di dalam sholat itu ada berapa macam perbuatannya? Ada 3 macam perbuatan dalam sholat. Rukun, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Kan itu. Ini 3 nih. Kalau rukun ditinggalin, wajib balik, dan sunnah sujud sahwi.
Kalau sunnah abad ditinggalin tak boleh balik, tapi sunnah sujud mohon maaf, rukun kalau ditinggali wajib balik dan sunnah sujud sahwi. Sunnah abad ditinggalin nggak boleh balik, tapi sunnah sujud sahwi. Kalau sunnah hayat kalau tertinggal tidak boleh balik dan tidak boleh sujud sahwi. 3 ini aja. Bisa dia bedakan ini baru sah. Nah, masalahnya payah bedakannya. Naam. Ya, akan tetapi ini taqadal ami, kalau ada orang awam meyakini awil alimu, atau ada orang alim ngajinya dia orang alim, nah mengetahui alal aujuh, tapi menurut pendapat yang alal aujah, menurut pendapat yang paling kuatnya, al-kulla fardhan, semuanya itu fardu. Ada orang sholat, menganggap dari takbiratul ihram, doa iftitah, baca fatihah, baca surah, ruku bacaannya, i'tidal bacaannya, semuanya itu fardu, sahat, maka sholatnya sah. Nah, au sunnatan, atau dia anggap semuanya itu sunnah, pala, maka tidak sah. Nah, paham ya? Jadi begini, kalau ada satu fardu yang dianggap sunnah, itu nggak sah. Tapi kalau ada sunnah yang dianggap fardu, itu masih sah. Nah, sama kayak wudhu yang lalu. Iya. Wudhu itu kumur-kumur apa hukumnya? Wajib itu. Masukkan air ke hidung, wajib. Basuh wajah, wajib. Telinga, wajib. Semua wajib sama dia. Baca doa setelah wudhu, wajib juga itu. Semua wajib. Sah nggak wudhunya? Sah. Itu sah tuh, kalau semuanya dianggap wajib. Tapi kalau seandainya ada yang dia anggap satu fardu itu sunnah, ini usap kepala tuh sebenarnya nggak wajib, tapi bagus kalau dibuat. Buatlah, jangan ditinggal. Oh, nggak sah tuh wudunya begitu. Gayanya mantap kali ngomongnya. Padahal nggak sah wudunya kalau begitu. Nah. Wal ilmu bikaifiyatiha, dan mengetahui tata caranya salat. Ini syarat sah salat berikutnya, tahu tata cara sah salat. Al-ati, yang akan datang, bayanuha, keterangannya qariban, sebentar lagi, karena pasal berikutnya itu insyaallahu ta'ala. Beliau pakai adab ya, ngucap insyaallah. Karena kan begini, beliau kan nulis nih, bentar lagi nih di bawahnya nanti ini akan diterangkan tata cara salat insyaallah. Padahal dikit lagi nih, langsung masuk faslun fi sifatis salah, tapi beliau sertakan insyaallah. Kata ulama di dalam kitab I'anatul Talibin, kenapa? Karena bisa jadi umurnya tak sampai, atau bisa jadi ada penghalang. Kalau dia nggak bilang insya Allah, lalu dia terhalang, umurnya nggak nyampe, bohong berarti dia. Tapi kalau dia bilang insya Allah, lalu ada penghalang atau umurnya nggak nyampe, dia nggak bohong. Jadi kalau berjanji, bilang insya Allah. Kalau nggak bilang insya Allah, tidak terbuat itu janjinya, maka hukumnya bohong. Datang kau besok ke rumah, datang. Nah, rupanya tak datang. Sakit aku, tetap dibilang bohong. Begitu nih. Kenapa? Karena tak ada insya Allah, kata ulama. Tapi kalau ada insya Allah, nggak bohong, kata ulama. Nah, dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, di Al-Quran itu kan dikatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Surah Al-Kahfi ya. Nah, itu kisah yang sudah sering diceritakan ya. Nabi Muhammad cerita kepada sahabatnya, Nabi Sulaiman itu punya istri 100. Syariat Nabi Sulaiman masih boleh punya istri 100. Lalu pada satu malam Nabi Sulaiman bilang, malam ini aku akan jima 100 istriku. Ya, satu malam. Tahu bisa dibayangkan Pak Isa cuman beda fisik kita sama Nabi Sulaiman. Aku akan jima 100 istriku, semuanya akan hamil dan akan lahir anak yang semuanya akan menjadi penunggang kuda yang jihad di jalan Allah. Tapi nggak bilang insya Allah Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun keliling 100 istri, dijima semuanya, kumpul sama semuanya, tak ada yang hamil, tak ada yang jadi. Jadi pun hanya satu, itu pun cacat. Kata baginda Nabi, seandainya ia bilang insya Allah, niscaya semuanya akan melahirkan anak-anak yang menjadi pejuang di jalan Allah. Itu dahsyatnya insya Allah. Tabarukan ya, namanya berkah kalimat Allah dalam sebuah rencana.
Akan datang nanti kita masuk faslun fi sifatis salah.